هداني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihir rahmah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma
wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan kita atas amanah yang Allah berikan kepada kita masing-masing, kita harus bisa menjaga dua sisi. Sisi yang pertama, sisi hubungan kita kepada Allah, dan sisi yang kedua, hubungan kita terhadap sesama manusia. Ini mutlak harus difahami oleh setiap orang mukmin. Ini pokoknya, karena kita itu sekiranya baik hubungan kita dengan Allah, tapi tidak menjaga baiknya hubungan kita terhadap sesamanya, maka kita tidak akan memberi manfaat untuk diri kita nanti apabila kembali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin mohon maaf kita semuanya mungkin hafal dan mungkin lebih daripada hafal, bahwa ada satu kalimat yang sering kali kita dengar, ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah digantungkan atas keridhaan kedua orang tua. Setinggi apapun ilmu kita, sekhusyuk apapun ibadah kita, kalau kita tidak mendapatkan ridho atas orang tua akibat perilaku kita yang menyakiti hati orang tua kita, maka Allah tidak akan ridho kepada kita. Maka tadi saya katakan dua sisi ini harus dijaga. Nanti di rumah sambil duduk-duduk buka Quran, surahnya surat Al-Isra, ayatnya ayat yang ke-23, nanti dibaca. Oh begini, jadi hidup kita tidak melulu, walaupun kita dicipta oleh Allah, kita diperintah dan ditugaskan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, tapi Allah memberikan panduan dalam hidup agar kita berbuat baik terhadap sesamanya. Yang istilah bahasa kita yang kita kenal, hablum minallah, hablum minan nas. Ini penting sekali. Sampai-sampai Allah sendiri berpesan kepada kita terhadap kedua orang tua kita itu, wala taqul lahuma uffin. Jangan sampai kamu mengucapkan terhadap kedua orang tuamu itu ujar bahasa kita, pengucapan yang bersifat menyepelekan, merendahkan, atau justru suara kita lebih keras sebagai bentuk penantangan terhadap orang tua. Orang tua marah, orang tua kita tidak ridho, maka pastikan hidup kita tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting buat kita. Jadi bukan bagaimana menjaga hubungan kita kepada Allah sementara kita tidak memperhatikan hubungan kita terhadap orang tua. Apakah orang tua kita masih ada di dunia, ataukah orang tua kita sudah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau orang tua kita sudah kembali kepada Allah dan sekarang berada di alam barzah, alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat,
Bagaimana kita bisa berbuat baik untuknya? Tentu kita dengan bersikap dan berlaku kebaikan. Mungkin kalau kita menjadi orang yang cukup, kita bersedekah atas nama orang tua, kita infak atas orang tua kita bacakan Al-Quran, kita doakan, kita senantiasa berupaya menyambung silaturahim yang dulu sudah dilaksanakan oleh orang tua kita. Itu cara-cara kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Ketika kita berlaku jahat sehingga menimbulkan ucapan jahat kepada kita, lalu itu disandarkan kepada orang tua kita, maka berarti kita melakukan perbuatan tercela terhadap orang tua kita. Orang tua kita sudah meninggal, tapi akibat perbuatan kita, lalu ada orang ngomong, pantas itu anaknya ini, anaknya ini. Berarti kita juga mencela dan mencaci terhadap orang tua. Maka menjaga yang demikian itu mutlak bagi kita. Ini saya bacakan untuk mengawali pertemuan kita setelah sekian lama, hampir 2 bulan, mulai awal bulan Syawal itu. Bulan Ramadan kita masih bertemu, bulan Syawal sampai sekarang sudah bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kita berada di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah di mana orang muslim yang diberikan kemampuan oleh Allah wajib atasnya untuk menunaikan ibadah haji seumur hidup sekali, dan hajinya ditentukan oleh syariat Allah yang disampaikan lewat Rasulnya. Hajinya di tanah suci Mekah, bukan di Indonesia. Sebab sekarang itu ada yang mengajari haji di Indonesia. Di Indonesia disebut tanah suci. Tanah suci itu hanya 2, yakni tanah Mekah dan Madinah. Haramain namanya. Di Indonesia enggak termasuk tanah suci. Tapi ada pondok pimpinannya mengatakan Indonesia itu tanah suci. Berhaji enggak usah pakai ke Mekah, cukup mengelilingi pondok. Malah kalau di Sulawesi dulu ada mengelilingi, tawafnya mengelilingi gunung, nama gunungnya Bawakaraeng dulu. Insya Allah. Sholat mengikuti syariat yang datang dari Allah yang disampaikan lewat Rasulnya. Shofnya diluruskan, shofnya didekatkan satu dengan yang lainnya. Barisannya itu gak boleh longgar-longgar, kecuali ada sebab. Seperti yang kemarin ada sebab, lalu sholat di masjid jaraknya 1 meter, 1 meter, karena ada sebab. Istilah ilmu usul fikih, al-hukmu yaduru ma'ailah. Hukum itu berubah karena ada sebab. Kalau nggak ada sebab nggak boleh. Dan shaf ini, barisan ini, laki-laki khusus, laki-laki shafnya. Nggak boleh laki-laki campur dengan perempuan. Tapi boleh bercampur dengan perempuan, khusus di tanah suci Mekah, namanya di Masjidil Haram. Selain di Masjidil Haram, nggak boleh. Maka sampean kalau berada di Masjidil Haram, melihat sampean kadang-kala sholat, di depan sampean ada perempuan, kadang-kala di samping sedikit ada perempuan. Padahal campur laki-laki, karena di Masjidil Haram tidak disunahkan untuk sholat sunat tahiyatul masjid, disunahkan di sana untuk melakukan tawaf. Nah, maka tawaf orang perempuan banyak, pas waktunya masuk sholat bergabung belakang perempuan, kadang-kala di samping perempuan. Sampai saya pernah sholat itu di belakang pas perempuan. Iya saya.
saking padatnya bukan main. Sampai ketika sujud itu sujud itu di belakang kakinya perempuan sampai sekali gitu. Nggak pernah. Sudah nggak bisa lagi manusia. Nah, sekarang juga banyak kita lihat itu ada yang belum berangkat, nggak jadi berangkat, nggak mau berangkat. Ada yang sudah sampai di sana minta kembali karena ingat ayamnya belum diberi makan. Yes, macam-macam itu, macam-macam. Macam-macam. Ya begitu. Masya Allah. Ada yang sudah di sana jalan terus ini. Ingat ke pasar, masih banyak macam-macam. Masya Allah. Maka kita selalu berupaya bagaimana mohon hidayahnya Allah, dan itu tidak boleh untuk kita caci, tidak boleh kita, Masya Allah, kita tidak tahu, sebab Allah itu kalau mau membalik hati seseorang tidak usah menunggu waktu. Kalau hidup di dunia itu mengenal waktu, kelak nanti di hidup akhirat tidak mengenal waktu. Allah tidak dibatasi oleh waktu, yang dibatasi waktu itu kita. Nah ini Insya Allah macam-macam. Kita doakan mudah-mudahan kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah, tunduk dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Saya dan sampean ikhlas menerima Allah sebagai Tuhan kita. Saya dan sampean mengaku sebagai seorang muslim beragama Islam. Islam bukan milik sampean, tapi Islam miliknya Allah. Maka sampean kalau ngaku sebagai orang muslim harus tunduk dengan syariat yang memiliki agama Islam. Itulah agamanya Allah. Lalu syariat Allah tidak langsung turun untuk sampean, tapi dilewatkan Rasulnya. Inilah yang namanya pesuruh yang wajib kita taati. Dijelaskan. Tidak boleh membuat syariat sendiri. Nah sekarang enggak. Katanya melakukan sholat, katanya jadi umatnya Rasulullah. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah membentuk barisan itu lalu campur. Di situ ada orang yang bukan muslim duduk. Ada kalau itu, sampai lihat kalau itu. Atau sampai pura-pura tidak melihat. Jangan pura-pura saja, padahal tahu. Macam-macam upaya-upaya dalam rangka untuk merasa dirinya sudah mampu, padahal syariat ini. Oleh karena itu, kenapa saya sampai menuntut ilmu itu berjalan saja menuju mengarah mencari ilmu agar diridhoi oleh Allah. Itu sudah menjadikan sebabnya orang itu diberikan kemudahan jalannya menuju surga. Karena menuntut ilmu itu penting agar kita paham dengan syariat. Jadi orang beragama dilandasi dengan syariat. Tidak orang yang beragama dilandasi dengan nafsu. Nah kalau syariat tuntunannya datang dari Allah, disampaikan lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu modelnya itu tunduk. Maka kita selalu teriak raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam nabiyya wa rasulah. Nah mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di rumah surat Al-Isra ayat yang ke-23. Nanti ditelaah sambil direnungi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Pertama yang harus kita fahami, Tuhan kita Allah itu memerintahkan kepada kita yang mengakui bahwa Dia adalah Tuhan kita, supaya kita ini hanya benar-benar
mengabdikan diri kita hanya kepadanya. Jadi jangan sampai ada kita menyembah selain terhadapnya. Ini pertama, artinya tauhid ini diluruskan. Sampai ibadah, tapi kalau tauhidnya kendor, bahaya. Ibadahnya itu harus dibingkai dengan tauhid. Maka tauhid inilah nanti yang akan menyelamatkan kita. Saya ingin tanya, sampean jawab. Sampean orang Islam mengaku bertuhan apa tidak? Bertuhan apa tidak? Bertuhan. Pertanyaan saya berikutnya, saudara kita yang beragama Kristen bertuhan apa tidak? Bertuhan. Yang beragama Protestan bertuhan apa tidak? Lalu beragama Hindu bertuhan apa tidak? Yang Buddha bertuhan apa tidak? Terakhir yang Konghucu bertuhan apa tidak? Pertanyaannya muncul, samakah Tuhan kita dengan Tuhan mereka? Sama apa tidak? Kalau sampean dalam hati sampean ada bahwa sama-sama Tuhannya kok, rusak iman sampean. Berarti sampean sama dengan tidak bertuhan. Hati-hati. Ini tauhid dijaga. Maka di situ ada la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Perkataan itu Allah. Lalu dikatakan lewat Al-Quran surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan yang kita yakini adalah Tuhan yang tidak ada satupun yang menyamainya. Nah, ini perlu difahami oleh kita, tauhid ini, sehingga menjaga kita, silaturahim kita dengan Allah ini tertata. Ini loh, iman ini pentingnya di situ, memurnikan dalam ibadah, sehingga jaminan Allah sendiri menyatakan, barang siapa laki-laki, perempuan yang berbuat baik dilandasi dengan iman, dia dalam melakukan baik tadi betul-betul beriman, maka Allah siapkan kehidupan yang baik kelak di sisinya. Itu Al-Quran. Landasannya iman. Jadi yang menjadi dihitung dan tidaknya, ditimbang dan tidaknya amal seseorang tadi dilandasi dengan iman. Ketika tidak dilandasi dengan iman, tidak ada hitungan, tidak ada timbangan. Karena Al-Quran mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nih, jadi kebaikan yang akan menjadi perhitungan di sisi Allah itu kebaikan yang dilandasi, yang dibingkai dengan iman. Manakala tidak dibingkai dengan iman, kebaikan itu tidak memberi manfaat untuk dirinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa sampai niat itu dalam amal menjadi rukun? Lalu kita seringkali diajari guru kita membaca lafadz niat. Kalau sholat maghrib, usolli fardul maghribi salasa rokaatim mustaqbilal kiblati, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Itu lafadz niat, niatnya di hati. Lalu kita tanya, sudah benarkah kita di dalam ibadah semata-mata hanya untuk Allah? Ada unsur li ghairillah, dikoreksi. Maka riya, ujub merusak amal. Kan begitu modelnya.
Nah, kira-kira dalam kita melakukan amal sudah dibingkai dengan iman apa enggak? Al-Quran mengatakan tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Yang pertama itu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah memerintahkan hanya beribadah semata-mata kepada Allah. Jadi yang beribadah tapi tidak kepada Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman dipastikan masuk ke dalam surga selama imannya tidak dirusak dengan kesyirikan. Manakala imannya dirusak dengan kesyirikan, maka kebaikan yang dilakukan dilandasi iman tadi habis karena syiriknya. Maka sekiranya 70 tahun dia syirik, tahu-tahu menjelang kematiannya dapat hidayah dari Allah, mengakui dirinya hanyalah Allah sebagai Tuhannya, Muhammad utusan Allah dan Rasulnya, masuk surga jaminannya. Maka kalimat la ilaha illallah itu sakral yang harus kita pegangi dalam keimanan. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat sakti, sampai Nabi kita mengatakan siapa yang akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jaminannya surga. Maka siapapun yang melakukan amal perbuatan dilandasi la ilaha illallah sekecil apapun pasti akan dibalasnya oleh Allah. Tapi ketika amal yang dilakukan banyak dan baik semuanya, tapi tidak dilandasi dengan imannya kepada Allah, nggak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjaga iman itu penting buat kita. Inilah yang saya katakan tadi, hablum minallah, dijaga. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Tapi Allah mengingatkan, wawunya wawu wasol, wabil walidaini ihsana, jaga. Kalau kita sudah bisa menjaga hubungan kita tauhid kita kepada Allah, berarti kita tunduk dengan Allah, perintahnya Allah, agar kita senantiasa berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Nah, ini berbuat baik ini bahasanya panjang. Jangan dikira nanti orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, orang itu tidak pernah ke masjid. Siapa tahu di rumahnya ada orang tua yang harus yang dirawat. Itu sudah Qur'ani, sudah melakukan nilai-nilai Quran. Wabil walidaini ihsana. Orang tuaku perlu perhatian ini. Bayangkan. Nah, ini perlu pengawasan buat kita. Satu ayat ini. Nanti lalu sampean sambung, sampean lihati ayat yang ke-24. Bagaimana tugas kita terhadap kedua orang tua kita. Ini baru dalam sisi ini. Belum lagi nanti terhadap semuanya. Hidup menjaga kedamaian, menjaga ketenangan. Maka satu dengan lainnya, jangan saling kita untuk menghibah. Jangan sampai kita suka adu domba. Sampai Nabi mengatakan la yadkhulul jannata nammamun. Jangan sampai kita itu masuk dalam kelompok itu. Tidak ada jaminan masuk surga orang yang kelakuannya adalah ngadu domba, berbuat ghibah. Hati-hati. Lalu sekarang itu muncul suka membuat berita, namanya berita hoak apa namanya itu? Berita hoak. Saya takut nanti kalau saya berbicara berita hoak dikira nanti saya menyebut Ahok, kan kacau nanti ya. Hoak gitu. Hati-hati kita dalam hidup ini. Maka sampai Nabi dengan tegas menyatakan dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia itu yang bisa memberi manfaat terhadap sesama manusia, itu dilandasi dengan iman. Nah, bagaimana dengan sikap iman kita itu?
Nah, iman kepada Allah ini dibuktikan bagaimana menjaga diri kita agar nyambung kita, silaturahim kita tidak putus. Hadis diriwayatkan Imam Hakim menjelaskan. Nabi Muhammad menyatakan 3 hal. 3 hal ini jawabannya satu, sama jawabannya. Maka diawasi oleh kita ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Rasulullah memberitahu kepada kita. Apa kata Rasulullah? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kata beliau, awwalu maftaradallahu ala ummati as-shalawatul khamsu. Pertama sekali yang difardukan, yang diwajibkan atas umatku adalah melakukan sholat yang 5 waktu. Lalu muncul pertanyaannya, kapan sholat 5 waktu itu wajib bagi kita? Maka di sini fikih berkata, nah fikih itu sudah menjadi perilaku. Sementara dalilnya dibicarakan dalam usul fikih. Oh, diwajibkannya kita untuk bertanggung jawab terhadap perintah yang merupakan wajib sebagai umatnya Muhammad adalah ketika kita sudah berada dalam posisi akil balik. Itulah yang namanya mukallaf. Berarti anak kecil belum berkewajiban. Berkewajibannya bertanggung jawab kalau sudah akil balik. Sehingga manusia akan terlepas dari tuntutan hukum apabila manusia berada di dalam salah satu dari 3 perkara. Pertama, lepas daripada hukum kalau orang itu masih dalam keadaan kecil. Maka anak kecil bebas. Jadi kalau sampean kepingin bebas, anak kecil terus. Pertanyaannya, mungkinkah sampean kecil terus? Boleh jadi tubuhnya kecil, tapi tidak masuk dalam kelompok yang tidak bertanggung jawab. Sebab ada yang tubuhnya kecil, usianya sudah balik. Loh coba. Nomor 2-nya, kalau sampean tertidur, dalam keadaan tidur aman. Jadi kalau sampai kepingin bebas dari hukum, tidur aja. Ashabul Kahfi di dalam gua berapa puluh tahun? Ratusan, 300 tahun lebih tidur. Nggak dituntut. Coba sampean kepingin kalau nggak dituntut, nggak ditulis, maka tidur sampean. Lah tidur 2 jam 3 jam aja pinggang rasanya nggak karu-karuan kok, apalagi sampai bertahun-tahun. Lalu yang nomor 3, kalau diangkat akal sehatnya, yang bahasa kita majnun, gila, maka kalau kita kepingin bebas masuk kelompok aman. Karena dirinya disuai, dikuasai dengan hawa nafsu. Dulu musimnya SDSB, dulu masih ingat SDSB? Yang tua-tua ingat. Malah SDSB dijual di depan masjid, tapi bukan masjid As-Salam, bukan. Di tempat saya sana itu loh, Jawa. SDSB mau beli itu pakai Bismillahirrahmanirrahim. Pas nomornya dapat, wah, alhamdulillahirabbil alamin. Dapat barang haram itu begitu tuh. Itu dulu. Masya Allah sudah. Itu orang gila itu didatangi. Nomor berapa? Sing gila ditanya ngomong seenaknya aja. Ngomong paling-paling cuma langsung. Wah, diramal. Lalu ditembak beli nomornya, kupon beli. Itu dulu tuh. Tapi di Danau Meninjau ndak ada. Astagfirullahaladzim. Lah kita lihat ini
Oh, kalau gila aman, malah orang aman nggak dituntut hukum didatangi. Jadi kalau begitu yang gila itu siapa? Lu kan begitu katanya. Oh, masya Allah, masya Allah, aman. Nah, tapi kalau terlepas dari ini, kewajiban untuk bertanggung jawab. Pertama sekali melakukan sholat. Terus sekarang sampean masih diberi hidup oleh Allah. Umur sampean ada yang 60, ada yang 70. Taruhlah sampean dan saya balik usia 15. Kenapa sampai Allah merintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita diperintah oleh Allah untuk memperhatikan perbuatan yang telah kita lakukan itu. Coba ketika kita usia 15 tahun dulu, ingat, aku dulu masih sekolah di SMP. Sholat itu sudah sampean rasakan sendiri. Tapi ini enggak sampean, enggak di sana. Oh, sampean enggak. Oh, sampean ini kelihatan calon-calon penghuni surga semuanya, sampean itu. Sampean kelihatan calon masuk surga itu calon. Tapi ingat, calon DPR belum tentu jadi DPR. Kalau calon surga, asal sampean beriman kepada Allah, calon surga. Soal nanti berapa lamanya di neraka bukan urusan kita. Tapi kelihatannya ya ndak ada potongan sampean masuk neraka. Makanya jangan angan-angan masuk neraka. Angan-angan masuk surga. Husnuzon kepada Allah sudah. Allah Maha Pengampun. Ya Allah, memang hambamu mampunya nyoba begini, engkau berikan ini. Maka yang sekecil ini terima ya Allah. Hambamu tidak takut engkau masukkan ke dalam nerakamu. Kalau hambamu engkau masukkan ke dalam nerakamu karena ridhomu, hambamu ridho ya Allah. Tapi Allah sudah nyatakan yang dimasukkan ke dalam neraka itu karena murkanya Allah. Nah, salah satu penyebab dari murkanya Allah itu karena kita tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah terhadap kita. Kalau kita ngaku sebagai umat Muhammad, yang pertama kata Nabi, yang diwajibkan adalah sholat yang 5 waktu. Lalu kita tanya, bagaimana perhatian kita dengan sholat yang 5 waktu? Jawabannya sampean sendiri. Nggak usah cari jawaban dengan saya. Saya juga cari jawaban pada diri saya sendiri. Loh, kok sudah habis sih? Maka ini masih baru ya, belum ya. Baru setar ini. Kayak apa ini belum. Ya karena sudah selesai ya sudah, besok lagi. Kalau diberi oleh Allah izin ya mudah-mudahan. Ingati yang satu ini dulu. Ini adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang perlu untuk kita semuanya perhatikan. Agar kita betul-betul di dalam menjalani kehidupan ini, kita semuanya bakal diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menyadari bahwa semuanya yang ada pada diri kita itu amanah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita masih diberikan kesempatan hidup, mari kita berupaya untuk menjaga amanah itu, dan semuanya dilandasi karena mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, saya mohon maaf tadi, saya juga terganggu pas sholat, sekalinya di sini bunyi Allahu Akbar. Tadi terganggu, ya mohon maaf tadi nggak dimatikan. Memang ini bunyinya kalau waktunya masuk sholat, waktunya masuk azan gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah, senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu kita berada di dalam jalan yang Allah ridhoi, yakni ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa
wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.